Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid masjidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang penuh dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim, tapi sebelum baca kita Fatihah kepada pengarang kitab, kita baca Fatihah dulu buat orang tua teman kita Fahul Roji ya, yang meninggal malam ini 3 hari sebenarnya ya, beliau izin gak datang ya. Kita baca Fatihah aja dari sini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya, diangkat derajatnya, khususnya itu Zainah binti Madzed wa bihadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai ta'lim, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk parang kitab saya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man syaraha bi hadzal kitab saya Muhammad Isa bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadzal maqam Zaidi bin Muhammad Amin bin Muhammad Ali bin Muhammad Ali bin Radil Abdul Samad wuzulihim wa buruhim zawukum ajmain. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuri darajatim fil jannah wa in ida alaina min barakatihim wa asrar wa anwarihim wa ulum min afatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syairillah wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jemaah sekalian, kita lanjutin pengajian kita masih dalam kitab Sirajatul Ibn juz kedua, tangga kelima sekarang, yaitu tangga di mana motivasi pertama adalah rasa takut kita kepada Allah, dan motivasi kedua yaitu roja, yaitu pengharapan kepada Allah. Sekarang kita masuk ke dalam roja, pengharapan. Khauf udah kemarin, halaman 198 ya, atas tuh wa amma roja itu. Yang kalau lain kitabnya temu kali ya, tahu ya? Lain lagi 230 banyak. Kok bisa beda aja berarti? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid dharain amin. Wa amma roja tuh, adapun roja ya, ada radio roja ya. Lain lagi gitu ya. Adapun roja artinya itu pengharapan atau berharap ya, harapan ya. Manusia tanpa harapan nggak usah hidup, meninggal gitu, nggak ada harapan lagi. Nah, kita di dunia ini berharap. Kenapa kita menjadi seorang muslim yang dikatakan orang muslim itu dunia itu bagaikan penjara? Loh, apa yang diharapin kalau dunia bagaikan penjara? Kita punya harapannya itu surga ya. Maka itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, berbuat baik di atas bumi walaupun dia akan disakiti, tidak akan pernah masalah, karena dia punya harapannya itu surga. Walaupun nggak dibalas sama manusia kebuatan baiknya, nggak bakalan sedih. Kenapa? Dia punya harapan, yaitu roja, adanya surga yang Allah janjikan itu ya. Kalau orang-orang, mungkin orang-orang yang non muslim, mereka berbuat baik terus dibalikin dengan tidak baik, mungkin mereka akan frustasi dan mereka akan bunuh diri, bisa jadi, karena tidak ada harapan. Harusnya kan harapannya saat kita berbuat baik orang akan baik sama kita. Ternyata kita berbuat baik orang tetap jahat. Tapi kalau orang Islam tetap bisa konsisten. Kenapa? Ada harapan di kehidupan setelah ini ya, Allah akan memberikan kebahagiaan. Nah, ini roja yang di sini adalah harapan-harapan kepada alam selanjutnya sebenarnya yang dimaksud ini. Motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, di mana kita punya harapan di kehidupan setelah ini. Nah, gitu, bahasa yang selalu sering aneh keluar, ada hidup setelah ini, itu adalah suatu harapan.
menguatkan tentang keyakinan kita akan harapan hidup di sana ya. Ya itu kan sebenarnya kata-kata yang buat kita untuk menepis segala kesulitan beratnya hidup, atau dengan ada hidup setelah ini. Misalnya kayak ngelihat perempuan cakep terus cuma bisa ngeliat doang loh gitu, nembak gak berani, ada yang deketin setahun doang kagak nembak-nembak, udah bilang ada hidup setelah ini gitu, ada bidadari di sana gitu. Sabar aja gak usah kawin kan gitu ya. Itu jadi ada harapan. Jadi maksudnya itu sebenarnya kata-kata untuk menguatkan kita bahwa kita masih punya harapan. Jadi jangan pernah putus asa dengan kehidupan dunia ini, karena orang yang muslim punya harapan di kehidupan setelah ini. Jadi jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik. Itu bahasa yang seru saya omongin kepada teman-teman di kampus dulu. Jangan pernah menyerah jadi orang baik, karena kita harus punya harapan, yaitu saat kita jadi orang baik, mungkin kebaikan kita di atas bumi tidak akan berbalik gitu dengan kebaikan. Tetapi kalau orang yang yakin kepada akhirat, jangan pernah menyerah untuk berbuat baik, karena di akhirat Allah akan memberikan pahala-pahala perbuatan baik itu. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita berhenti menjadi orang baik. Ya, ada soalnya yang ngomong begitu. Ya. Capek. Gimana bahasanya? Capek gue jadi orang baik. Ya, memang sih diculasin mulu, tapi emang begitu emang junior. Ya, ya. Sarudin. Ya, capek jadi orang baik. Ya dulu itu 20.000 doang dong. Terus ada 2 orang juniornya pegang gue cepet-cepet. Datang ke rumah Sar, belum makan Sar. Sar udah duit 20.000. Nggak sakit hati begitu. Padahal yang dikasih makan pegang gue cepet-cepet. Itu. Ya akhirnya jadi kata capek gue jadi orang baik. Ya nggak ada penyambung gini ya capek juga dia. Ya. Ini roja ya, harapan itu. Fa inna ma yalzamuka istisyaruhu li amroini. Kenapa kita disuruh raja? Kita disuruh selalu berharap kepada Allah. Ya. Fa inna ma, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya apa-apa yang dilazimkan untuk kamu, diwajibin, ada mengatakan wajibin atau dikonsistenin, ya, menyelami istisyarihu itu untuk menyelami, mendalami tentang raja kepada Allah. Karena faktor di amro ini ada 2 hal gitu. Kemarin juga khauf itu, kenapa kita harus istiqomah terus untuk rasa takut kita timbulin kepada Allah. Ada 2 dasarnya gitu. Apaan? Pertama, biar kita jauh dari maksiat, rasa takut terus kita tanamkan dalam jiwa kita. Kedua, biar kita nggak jadi saat ibadah, saat jadi benar ngerasa sombong gitu. Nah sekarang roja, ya, berharap kepada Allah. Kenapa kita disuruh lazimkan di dalam diri kita terus mendalami, terus menghayati rasa harap kepada Allah? Kenapa? 2 hal. Pertama, liba'si ala ta'at, tujuannya agar membangkitkan ketaatan. Ya, dengan kita punya harapan kepada Allah, membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Ya, wadzalika annal khaira sakilun. Ya, karena itu, ya, kenapa begitu? Kita disuruh membangkitkan ketaatan kepada Allah, karena ketaatan itu susah, berat. Ya, makanya mesti ada yang membangkitkan kita untuk taat kepada Allah. Apa? Harapan-harapan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat yang Allah janjikan, pahala, keberkahan, surga, itu kan harapan-harapan. Nah, itulah hal-hal itu yang mendorong kita untuk taat ibadah. Kenapa? Karena kita disuruh mendorong ketaatan kita untuk ibadah. Karena ibadah itu, ya, berat. Annal khaira sakilun. Sesungguhnya yang namanya kebaikan itu berat. Ya. Ya, kalau ini ada lagunya Roma gitu. Kenapa sih yang enak-enak itu yang dilarang gitu? Kenapa yang berat-berat ya apa gitu? Ya nggak tahu juga gue. Lakinya mungkinnya gitu dah. Yang namanya ketaatan itu berat. Ya, makanya butuh didorong dengan motivasi, harapan-harapan itu. Paham ya? Paham ini sebenarnya, cuma bagaimana harapan-harapan tentang kebahagiaan dan pahala dari Allah, surga dan bidadarinya, segala macam isi surga itu bisa membangkitkan kita untuk ibadah. Tergantung sejauh mana kita yakin itu ada. Sejauh mana kita yakin harapan yang namanya surga, bidadari, dan segala macam tempat-tempat yang indah di surga itu, sejauh mana kita yakin itu ada, segitulah dia bisa membangkitkan diri kita untuk ibadah.
Jadi kenapa ada wali-waliullah yang sangat kuat ibadahnya? Karena motivasinya sangat tinggi untuk harapan-harapan itu. Kenapa dia bisa tinggi motivasinya? Karena dia yakin dengan surga. Semakin kurang-kurang yakin, semakin kurang mendorong ketaatan, ya kan? Jadi itu aja intinya. Sejauh mana kita yakin dengan kehidupan setelah ini penuh dengan kebahagiaan, itu surga, dengan segala macam kenikmatan surga yang nggak ada bandingannya sama dunia. Apakah itu bisa mendorong kita untuk ibadah? Tergantung keyakinan. Kalau ngedorongnya cuma 10%, berarti bukti keyakinan kita bahwa adanya surga itu 10%. Kalau keyakinan kita tentang adanya surga itu 70%, maka kita akan didorong sama keyakinan itu untuk ibadah 70%. Berarti kita yakin sama surga itu 70%. Nah, ini intinya mendalami keyakinan akan adanya kehidupan setelah ini. Ya. Jadi memang di sini dikatakan harapan-harapan kepada kebahagiaan dari Allah di kehidupan setelah ini itu bisa mendorong kita untuk ibadah. Tetapi ternyata dorongannya itu kita tahu surga itu bisa mendorong, tetapi kok kayaknya nggak ngedorong. Gimana dong? Ini bukti keyakinan kita kurang kuat akan adanya surga. Jadi tinggal ukur diri kita sejauh mana kita yakin amanah billah wal yaumil akhir. Ya. Kita percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Ini dua hal ini yang harus dipertanyakan kepada diri kita. Yakin adanya Allah, yakin adanya akhirat. Akhirat itu isinya surga, neraka. Yakin nggak? Ini yang sering disebut di dalam Quran. Amanah billah wal yaumil akhir. Amanah billah wal yaumil akhir. Ini dipertanyakan kita. Kalau kita yakin dengan hari akhir, ya pastinya harapan tentang adanya surga itu pasti akan mampu mendorong kita untuk ibadah. Ya, itu. Kenapa mesti didorong? Anal khaira sakilun. Karena taatan, ibadah, kebaikan itu berat. Wasyaitanu anhu zajirun. Kenapa? Itu hal yang berat buat diri kita untuk taat kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, karena nafsu pengennya yang nggak benar. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada arah yang nggak benar, dan kita disuruh benar. Kita punya nafsu, dan biasanya memotivasi kita untuk menjalankan sesuatu itu nafsu. Nafsunya maunya ke yang buruk, makanya diri kita untuk melakukan yang baik akan berat karena nafsu nggak terlalu suka. Satu itu. Kedua, nafsu juga dipegang sama setan. Ya, karena setan merintangi kita untuk bertaat kepada Allah, makanya dia coba mengayomi nafsu kita. Bahkan kadang nafsu sudah disandera sama setan. Karena Imam Ghazali mengatakan senjata paling ampuhnya setan untuk menjatuhkan manusia adalah hawa nafsu. Dan ternyata masalahnya ada di tubuh kita. Ini, ya, satu sisi aja ya. Ketaatan kepada Allah, berbuat baik itu berat. Faktor apa? Kenapa itu bisa berat? Karena di diri kita ada namanya nafsu, dan nafsu tidak suka dengan kebaikan-kebaikan. Oke, ini belum ada setan aja, belum ada setan. Kita ini memang berat untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik. Kenapa? Karena an-nafsu amaratu bisu, selalu mengajak kepada yang buruk-buruk. Jadi kayaknya nggak pakai setan nih, ini nggak ada setan, belum ada setan. Kita ngajak nafsu untuk beribadah itu berat. Apalagi udah dipegang setan, ya makin susah. Makanya gimana caranya? Kita harus mendorong ketaatan ini pakai apa namanya, harapan-harapan, motivasi-motivasi untuk mendorong ketaatan itu biar bisa jalan, bisa narik hawa nafsu yang dipegang setan. Dengan apaan? Dengan iming-iming kehidupan setelah ini jauh lebih bahagia. Nah, tetapi terakhirnya tetap aja, sejauh mana tuh bangkitan-bangkitan dari harapan kehidupan setelah ini itu kuat mendorong kita, sejauh mana kita yakin bahwa adanya surga. Itu lagi, ya, paham ya? Ya, paham jalan ini yang susah ya. Wal hawa ila diddihi da'in tuh. Yang namanya hawa, nafsu itu punya hawa. Hawa itu adalah apa yang keluar dari nafsu. Ya, arahnya selalu yang nggak enak, yang nggak benar.
Dan Hawa itu selalu, ini jangan ngomong Hawa nih, mesti ada salah paham. Hawa itu maksudnya berarti Nabi Adam, Hawa, makanya Hawa itu nggak bener, bawanya keburuk aja, makanya perempuan begitu. Lain, Hawa yang namanya Siti Hawa pakai hak kecil, ya, ini hak gede, itu lain cerita. Itu Hawa yang namanya istri Ibrahim, istri Nabi Adam itu pakai hak kecil. Hawa nafsu di sini pakai hak gede, nyambungin aja gitu. Ya, ini yang, dan Hawa nafsu yang dengan hawanya itu selalu melawan ajakan-ajakan ketaatan. Tuh. Ya, ini nggak ada setan aja, emang ogah-ogahan diajak bener tuh nafsu. Terus setan bilang, iya ngapain lo ikut dia, mendingan sama gue sini, begitu sama setan. Makin susah kan? Ya, makanya taat itu sulit. Ya, apa ada orang yang taatnya gampang? Hah? Ada juga sih. Makanya dulu pernah dikatakan, pernah dikasih tahu di kayaknya Nasoy apa di sini. Kalau ada orang ketaatan kepada Allah atau berbuatan kebaikan begitu sangat mudah, hati-hati. Bisa jadi hawa nafsu dan setan yang mengajaknya. Makin sambang. Ya, makanya ada dibilangkan kemarin kan, kalau udah pernah waktu itu ya. Kalau misalnya kita ada ritual ajaran agama yang kita jalanin itu kayaknya mudah banget. Pikirin lagi, ini kayaknya bahaya. Karena biasanya berarti hawa nafsu dan setan itu mendorong untuk ketaatan itu. Makin giro, makin kuat. Kenapa? Berarti ada yang salah dari apa yang kita kerjain, dan itu nggak baik sebenarnya buat kita. Makanya setan makin dorong agar apa? Agar makin terpuruk. Contohnya misalnya ada orang yang baca Qurannya rajin banget, kuat banget, ya, sampai bisa 3 hari hatam, hebat gitu. Dan dia merasa nyaman dan enak banget. Saya mikir, loh kok bisa begini? Padahal yang namanya hawa nafsu selalu tidak suka dengan kebaikan, dan setan pun pasti melarangnya. Kok ini kayak hawa nafsu mengajak untuk baca Quran dan setan juga mengajak? Ini berarti nggak benar. Ya, kenapa? Oh, ternyata pas ditelusuri, dengan dia baca Quran seminggu hatam ataupun 3 hari hatam, itu dia menjadi orang yang sombong, bangga diri dan merasa benar. Ternyata itu tujuannya iblis. Ya, makanya Anda pernah bilang ada orang yang baca Qurannya lancar banget, rajin gitu. Anda bilang, ente baca artinya 3 hari nggak nyanggup, tuh berarti itu yang benar buat ente. Ya. Ada orang yang tahajud susah banget, nah itu yang benar. Ada yang tahajud gampang banget, kayaknya bukan tentu ibadah ente. Ternyata disuruh sedekah susah, oh ini kayaknya ibadah ente. Jadi apa yang kayaknya ketaatan kepada Allah itu sulit kita jalanin, pastinya tidak disukai sama hawa nafsu dan setan. Itu makanya disuruh lawan, karena itu berarti baik buat kita, karena itu berarti jalan yang benar, yang setan nggak mau kita ngerjainnya. Itu ya, rata-rata sih emang yang paling terjadi adalah ogah banget baca tafsir, ya. Terjemahannya udah ada, itu berat banget ini. Itu bukti bahwa setan nggak mau kita baca tafsir. Ya. Setan nggak mau kita paham agama, karena musuhnya setan. Iblis bilang ini Quran itu musuhnya dia. Bahaya banget kalau manusia sampai paham Quran. Makanya gimana caranya manusia dijauhkan dari memahami, bukan baca ya, memahami Quran. Ini makanya ya sangat sedikit orang yang mampu untuk mendalami tafsir Quran. Itu punya paling taruh aja, yang penting berjejer kan gitu. Padahal udah diterjemahin. Itu masih sulit. Kenapa sulit? Itu ini kerjaan baik soalnya, yang iblis sama hawa nafsu nggak suka, makanya berat. Ya, pokoknya kalau baca coba. Kadang kalau mau jujur, kadang-kadang ada yang bilang baca Quran gampang aja sih. Coba baca tafsir terjemahannya, baru banget 20 menit mata udah gelap aja, merem lagi. Itu setan nggak suka. Ya, kita paham agama. Gitu. Karena yang tersisa dari apa yang Rasulullah bawa apaan? Quran. Ini yang sedang diproyekin sama iblis untuk gimana caranya manusia menjauhi itu dan lebih kepada memuliakan Muhammad dan meninggalkan memahami kisi kandungan yang dibawa Muhammad itu Al-Quran.
Ini udah mulai belok. Ya. Sekian banyak orang yang suka dengan berselawat segala macam, cuma tidak paham tafsir sama sekali. Ini pelencengan yang luar biasa. Ya. Ini harus diakui terjadi, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disesatkan seperti itu. Lembut sekali permainannya. Ya. Kita harus tetap paham. Ya. Maka itu harus kita renungi lagi, sejauh mana kita mau memperbaiki diri, berarti sejauh mana kita coba baca tafsirnya. Berat, lawan. Ya, karena emang hawa nafsu dan juga mungkin dosa-dosa kita dan setan juga ikut di situ, akan menyusahkan kita untuk baca dan apalagi memahami. Kadang baca terjemahannya kan sudah disuruh beli kan, Ibnu Katsir kayak Qurtubi kayak apa, semua udah diterjemahin kok, beberapa kitab besar udah disuruh beli, cuma wallahu alam coba kagak. Ini karena kalau mau paham siapa Tuhan kita, baca tafsir. Ya. Itu. Soalnya masalahnya kita ibadah belum paham-paham banget siapa Tuhan kita, terus kita ibadah kemana gitu. Dan sekarang udah lebih gandrung kepada Muhammad SAW, padahal Tuhannya aja dia belum paham. Ya, ini kita jangan sampai tidak paham siapa Tuhan kita. Gimana caranya biar paham? Al-Quran yang nggak ngerti bagi bahasa Arab, iya udah pakai terjemahannya. Terjemahan takut ntar bingung karena terjemahan singkat, udah ada tafsirnya. Tafsirnya bahasa Arab, ada terjemahannya, beli banyak banget. Ya, itu males ya kan. Ya kan, tebel. Kalau ada terjemahan misalnya Qurtubi aja 10, Qurtubi banyak 20 ya. Ya, Ibnu Katsir 10. Lumayan. Ya. 2 tahun bisa selesai kalau tiap hari baca, kayak baca Quran aja. Batasin, kita baca lagi, batasin. Nggak paham, kurang jelas, tanya sama gurunya, didong. Ya, dia punya tafsir banyak. Itu. Ya. Ini kembali lagi ke sini, itu ketaatan yang saya lagi cuma mau bilang coba tafsir dibaca. Itu bukti kalau tafsir kayaknya gampang. Nah, ada yang baca tafsir misalnya gampang banget. Nah, ini kayaknya aneh juga nih. Iya. Berarti emang dia pengen dalamin agama, buat berdebat, buat pengen hebatin dirinya. Biasa semangat juga. Itu. Ya. Makanya kalau baca Al-Qur'an, baca tafsirnya, baca Al-Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran, maka ucapkan dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Karena bisa jadi orang disusahin dengan tidak membaca Quran. Ya. Terus ada yang mampu ngelewatin itu, Allah bikin dia kuat untuk baca Quran, dan dia pengen coba, gue mau tahu artinya, dibikin susah sama setan biar nggak baca artinya. Terus bisa ngelawan lagi godaan setan itu, akhirnya dia bisa baca tafsirnya, terjemahannya, tafsir. Ya. Setan coba lagi membelokkan dengan dia memahami dengan maksud, oh berarti dia ngono, begini, nggak kayak gue. Itu arahnya salah. Itu setan selalu punya trik, orang yang udah bisa baca dibelokin lagi. Makanya disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan sampai kita dibawa sama setan. Makanya sebenarnya Al-Quran sebenarnya buat apa? Ini satu, memahami siapa Tuhan kita, kedua memahami diri kita. Nggak baca ayat Quran orang-orang yang mencari dunia saja, oh di sana dia gitu. Yang mau ngapain gitu. Quran itu buat introspeksi diri kita gitu. Dan memahami siapa Tuhan kita. Ya, ini harus dipahami. Karena sekarang juga banyak orang mengatakan gandrung, ayo Quran. Ya bukan dibaca doang, pahami kandungannya gitu. Jadi maksudnya kalau saya nggak bilang ayo Quran, ayo tafsir gitu. Pahami isinya. Itu kan jalan hidup. Kalau kita nggak tahu isinya, ya jalan hidup peta pakai bahasa Cina, apa ente bisa jalan? Ya nggak ngerti bahasanya, bahasa Arab semua gitu, huruf gundul misalnya. Peta nyasar juga. Quran itu kan peta kehidupan. Nah kalau kita nggak ngerti isinya, ya nyasar juga. Ya, itu tentang tadi bahwa ketaatan kepada Allah, salah satunya membaca ayat-ayat Allah,
memahami merenungi ayat Allah itu sangat berat. Annal khaira sakilun wasaitonu an uzajirun wal hawa ila diddihi da'in. Ya, kebaikan itu suatu hal yang berat dan setan selalu merintangi. Hawa ya dari nafsu itu selalu melawan untuk diajak. Ini makanya dikatakan wahalu ahlil ghaflah, dan keadaan orang-orang yang lalai ya, orang-orang yang lalai, nggak tahu kita termasuk apa enggak di sini dikatakan orang-orang yang lalai ya, karena lalai di sini nggak dijelasin maksudnya lalai ya, lalai udah ya, lalai itu ya nggak terlalu fokus sama agama, nggak terlalu fokus pada keyakinan kepada Allah. Itu orang-orang yang keadaan orang-orang yang lalai min amatil khalqi, dari sebagian besar makhluk Allah ya, manusia, min nafsi ya, dalam menghadapi nafsunya, fi nafsi ya, dan sebagian besar nih keadaan sebagian besar orang yang lalai itu orang-orang yang sebagian besar manusia ini yang mana mereka dalam menghadapi nafsunya sendiri muntabi'un musahadun itu ya, bentuknya adalah apa, ketakar, kepantau, kepegang sama setan tuh ya. Ini bahayanya kondisi sebagian besar orang-orang yang makhluk hidup, manusia ini maksudnya, manusia sebagian besar yang lalai ini kondisinya terhadap hawa nafsunya mereka sendiri, itu mereka sudah ketakar sama setan, udah bisa diukur sama setan. Ini paling segini ini deh, gampang udah. Bayangin ini kan berat kalau kita sudah termasuk orang-orang yang nafsu kita udah ditakar sama iblis, sama setan. Ya udah gampang banget kita dimainin sama dia. Ini kata-kata Ghazali nih, kondisi keadaan orang-orang yang lalai dalam urusan agama, lalai dalam ketahuidan kepada Allah, sebagian besar makhluk itu terhadap urusan nafsunya sendiri dia udah ditakar sama setan ya. Jadi kayak setan itu dosen ngadepin anak SD udah. Nah ini takar yang begini gampang begini. Ini kalau kita termasuk di situ kan repot ya. Wasawabul ladzi yutlabu bitaati anil ainil agaibi gaibun ya. Itu jadi hal-halnya banyak nih. Kenapa annatul khaira sakilun, kan awalnya mengatakan gitu. Kenapa yang dibilang kebaikan itu suatu hal yang berat? Pertama ada setan yang selalu merintangi, nafsu yang kalau diajak bawanya ngelawan aja, kagak maji mulu weh, itu kalau nafsu itu yang ngomong nafsu berarti ya. Ketiga keadaan kebagian besar orang-orang yang goflil atau yang lalai dalam urusan agama makhluk hidup itu udah terlihat hawa nafsunya udah ditakar sama setan. Ketiga, kenapa ibadah atau kebaikan itu menjadi suatu hal yang berat? Wasawabul ladzi yutlabu bitaat, ganjaran pahala yang dituntut daripada kita taat kepada Allah, pahalanya nih saat kita ibadah kepada Allah melakukan perbuatan baik ya, anil aini gaibun, nggak bisa dilihat. Itu yang bikin kita jadi stres lagi. Bayang itu nih ngaji pahalanya misalnya kayak membebaskan yang bersedekah 1000 onta. Tapi satu ontanya harga berapa? Onta berapa sih onta? Ya, nggak tahu udah harganya onta. Ya mungkin kalau sapi apa sapi? 50 juta misalnya gitu. 50 kali 1000 berapa ya? Berapa itu? Hah? 50 juta kali 1000, pokoknya 5 miliar kali dah ya. Ya, ini ngaji pulang keluar, pahala yang Allah berikan ada 5 miliar. Ya. Kelihatan di langit ada tulisannya ding ding 5 miliar. Ya. Buat beli bonsai gitu kalau kata Esau. Ding ding ada di atasnya. Tapi walaupun kita lihat ada tulisan di atas tapi kita belum dapat aja itu masih berat. Apalagi ini nggak kelihatan tulisannya. Kalau pahala kita itu 5 miliar sekali ngaji begini. Ya. Dan kalau yang enak kan apa? Ini ngaji pahalanya 1 jam kita ngaji pahalanya 5 miliar. Allah kasih di depan muka kita, di depan 5 miliar belum. Ya, bawa pulang.
Minggu depan penuh banget ini. Sampai jalanan tutup, semua orang berhenti kerja buat ngaji doang. Iya. Itu makanya ini yang jadi beratnya ketaatan. Pahala-pahala ibadah kebaikan yang kita lakukan goib anil aini gitu, nggak kelihatan sama mata, nggak bisa dilihat pahalanya, nggak bisa dirasain juga gitu ya. Ali gitu habis ngaji bawanya kenyang gitu, kagak begitu. Ini pahala kali ya, kok kenyang begini gitu, suka angin itu namanya. Ya itu nggak bisa dilihat. Nah itu jadi berat lagi kan ya. Yang jadi kita jadi beratkannya untuk melakukan ketaatan karena pahala ataupun suatu kebaikan yang kita katakan Allah itu di Quran dan juga hadis-hadis Rasul pahalanya luar biasa. Cuma kayaknya kagak ada bentuknya kan gitu. Kita gini-gini aja. Ya. Itu yang membuat menjadi berat berbuat baik. Wa amadul usuli ilaihi fi ma yahsibuhu baidun. Itu juga lagi. Ya. Waktu yang bentangan waktu atau kepanjangnya waktu untuk menyapai kepadanya itu jauh. Maksudnya untuk dapat merasakan pahala itu ya jauh. Nunggu mati dulu. Ntar mati rasain. Matinya belum. Itu kan kita lagi butuhnya sekarang. Makanya ada orang bilang, Ustadz juga manusia, butuh makan, butuh minum gitu. Ya kan? Makanya butuh amplop kan gitu. Akhirnya jadi karena pengennya tuh ya sekarang, tapi pahala-pahala kebaikan itu waktunya panjang. Tungguin kita pulang dulu. Ya. Ya kalau hitungannya gajian ntar loh ya diundur ya 2 bulan lagi. Itu kan lama ya. Aduh, gajian 2 bulan lagi. Jadi bulan ini dirapel buat bulan depan. Itu udah bete ya. Apalagi nih, ntar gue undur kata Allah, undur ya, ntar aku udah mati. Jauh amat ya. Itu yang bikin jadi kayaknya berat lagi. Iya. Kadang-kadang ya Allah, bagi dong pahala yang di akhirat, kesini dunia saya lagi butuh nih begitu. minta kayak berapa persen gitu. Bisa aja sih minta begitu. Kalau kita dapat pahala mungkinnya 100 pahala di akhirat, ya Allah saya butuh di dunia, kasih 1 dari 100 itu. Jadi di akhirat 99 aja. Ya. Tapi ada riwayat sih mengatakan ada kisah begitu kata Nabi, terus ada pas dia masuk surga itu dikasih pahala-pahalanya yang 99-an itu. Dia bilang ya Allah ini tidak sempurna ya, iya tapi luar biasa. Kata Allah ini kalau seandainya disempurnain dari 100 kayak gini nih, cakep banget. Ya kan lu dulu ambil, lu minta di dunia. Ya Allah seandainya dulu aku tidak minta di dunia. Tuh. Pas di akhirat begitu mikirnya. Tapi pas di dunia minta. Ya kan? Ya. Itu. Ya. Ya seenggaknya Allah pastilah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, keperibatan kita kepada Allah kan pasti ada percikan kebahagiaannya juga di dunia. Gitu. Ya. Percikannya aja udah luar biasa kadang-kadang. Gimana benerannya di akhirat. Gitu. Itu keyakinan sih. Ini masih kembali lagi keyakinan sih. Terus kenapa ibadah itu menjadi berat juga? Wa idza kana al-halu ala hadhil halah. Mudahan itu. Dikatakan kenapa ibadah ataupun ketaatan kebaikan itu berat dilakukan tadi itu semuanya karena ini makanya dikatakan wa idza kana al-halu ala hadhil halah. Kalau emang kondisinya kayak begini keadaannya, maksudnya kayak gini gimana ya, banyak banget yang membuat namanya ibadah itu berat. Logikanya soalnya begitu. Kenapa berat? Karena setan rintangin, hawa nafsu bawaannya diajak buahnya ogah aja gitu. Terus keadaan manusia kadang nafsunya sudah dipegang sama setan, terus pahala nggak kelihatan, terus balasannya ntar masih lama banget gitu. Itu hal-hal itu semua kalau emang karena kondisi seperti itu fala tanba'isus nafsu lil khair. Ini makanya tidaklah bisa tercurahkan nafsu untuk diajak berbuat baik. Nafsu tuh melihat kondisi begitu lemes, gak ada lagi pahala yang gak kelihatan, begini lagi gitu. Udah gue dipegang sama setan. Akhirnya itu hal-hal itu yang membuat nafsu kita tidak terbangkit untuk melakukan perbuatan baik. Akhirnya karena diri kita tidak dibantu dengan nafsu, perbuatan baik itu jadi berat. Ya, kenapa? Sesungguhnya yang namanya kita kenapa dikasih nafsu juga dalam diri kita? Karena nafsu itu kalau diajak sama akal untuk berbuat baik luar biasa.
Ya, karena ketaatan kita kepada Allah butuh nafsu. Ya, Nabi nggak bakal kuat sholat sampai segitu. Ya, kalau nggak nafsunya diajak untuk melakukan itu. Jadi kan akal ini disuruh mengayomi nafsu, jangan sampai diayomi setan. Ketahuan nafsu udah kelakuannya kayak anak kecil, bawaannya pengennya nggak bener mulu. Kita ajak biar bener. Kadang-kadang anak kecil bawaannya pengennya ngeliat mainan mulu, kita ajarin baca Quran, nengos mulu, sebelah sini tukang mainan, tenang gitu kan. Terus gimana biar dia kagak niatin tukang mainan? Gebuk pakai kayu, belajar yang bener. Nah, nafsu pun harus dikerasin sama akal kita. Sini lo ikut, sini ikut. Harus diterpa, harus diajab nafsu. Karena enggak, dia bawaannya enggak aja hal-hal baik. Itu. Akal harus kuat, harus punya ketegaan. Itu. Jangan manjain tuh nafsu, mesti tega. Karena kalau dia nggak ditega, kalau nggak tega, nafsunya akan jalan sendiri. Jadi anak-anak bandel gitu. Orang tuanya nggak tega, mau nyakitin nggak enak, mau ngarahin nggak enak. Ya sayang nih anak gue, anak bontot begini, gitu. Akhirnya jadi nggak bener. Karena ya anak kecil kalau nggak diarahin, bawaannya maunya nggak bener. Ya, makanya nafsu seperti itu kan, akal itu harus ngerajam dia, harus jangan dimanjain. Gitu. Kalau kita yang namanya dicakitin orang, dimaki-maki kita nggak terimain, itu kan namanya kita manjain nafsu. Ya. Kalau kita dikata jelek padahal kita jelek, marah gitu, itu namanya manjain nafsu, bukan manjain nafsu, bohongin nafsu gitu. Harusnya kan nafsunya tahu diri, lu dikata jelek, jangan mau. Kata nafsu sebenarnya emang gue jelek, tapi lu mesti marah, begitu kata akal. Kan bego ini, dibohongin sebenarnya nafsu, saat dikata jelek terus marah, kan gitu. Ini ya nafsu diajak puasa berat banget, ya, terus kita buka dan tuh puasa, jangan puasa berat, kita selalu manjain nafsu. Padahal nafsu mesti begitu, dikekang, biar dia bisa ngikut akal. Karena apa? Karena ibadah butuh nafsu, makan aja butuh nafsu. Sampai ada orang obat nafsu makan karena nggak nafsunya kan gitu. Terus yang namanya salah satu contoh orang rajin baca kitab itu butuh nafsu. Itu. Nah ini akal gimana caranya membawa nafsu ke arah yang baik. Dalam konteks nafsu selalu tabiatnya kepada yang buruk. Nah ini kan berarti kan harus kenceng sama nafsu. Ini kelakuannya begitu. Ini anak-anak Badung, memang turunan Badung kan begitu. Mesti kan keras kerja, harus begini gitu. Kalau anak udah taat kali dari kecil nih, bapaknya orang bener, kakeknya orang bener, dia ya udah jadiin aja gede bener gitu. Nah ini emang kita tahu bapaknya siapa. Ya udah, nih anak terajam jangan pakai bapaknya. Ini lagi agak keras. Begitu kita harusnya sama nafsu. Ya jangan dimanjain terus. Mau makan apa aja diturutin. Ya. Itu kan yang dibilang Umar bin Khattab begitu. Yang dibilang orang-orang yang dia bilang innal mubazirin kan innal mubazirin kulu wasrabu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Ayat itu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Umar bin Khattab mengatakan orang yang dibilang berlebihan dan orang yang dikatakan orang tidak disukai Allah dengan berlebihan adalah orang yang selalu mengikuti apapun yang hawa nafsu makan dia pengen, gak pernah dilarang. Pengen ini beli, pengen ini dimakan, pengen ini gak pernah dilarang, gak pernah dicegah. Itu dibilang orang-orang yang melampaui batas, kata Imam Umar bin Khattab. Nah ini karena apa? Manjain banget nafsu. Akhirnya diajak ketaatan susah. Emang udah bangor kan gitu. Ya kalau apalagi yang udah agak tua gitu, umur udah 30, 40, udah 40 ke sono, agak berat emang diajak taat. Kenapa? Tadinya kan hawa nafsunya masih anak-anak, udah tua, makanya kadang-kadang bilang lah udah 40 sono, ternyata mau di mana kayak gitu. Kenapa? Udah susah, hawa nafsunya kelang, gitu, ya. Udah ngelawan juga, ya kalau anak kecil kan masih gebuk, kalau udah gede, dia bisa ngelawan, udah keras tuh hawa nafsunya. Ya ada juga patah kalau bonan mau dibelokin, ya, pakai kakawat, ya kan masih kecil. Kalau udah gede begitu, mendingan patah dia. Ya patah-patah dah gitu. Habis daripada neraka kan gitu. Ini makanya sebelum jadi keras, ya, ajak hawa nafsu untuk ke hal-hal yang baik. Karena
Ya, ada orang yang mengatakan, ya Allah kenapa saya ya kalau namanya main game 3 hari bisa tuh depan komputer, cuma kencing berak doang ke WC ya, kencing WC, makan aja depan komputer bisa 3 hari. Apa yang membuat kita kuat main game sampai 3 hari? Nafsu. Bisa nggak itu nafsu dibuat baca kitab sampai 3 hari? Nah itu kan berarti tergantung nih nafsu mau dibawa kemana ya. Berarti kalau akal bisa membawanya kepada hal yang baik, dia akan bisa, karena memang ibadah kepada Allah butuh nafsu. Ya. Karena yang diimingi Allah apa nih? Tadi harapan-harapan tentang surga, bidadari, itu kan yang semangat nafsu. Ya. Ada sembahyang, ayo sembahyang untuk dapat bidadari. Nafsu diajak ke situ, akhirnya mau ibadah. Ya. Karena kan yang ketemu sama bidadarinya nafsu, bukan akal. Kalau akal lu ngobrol doang, kan gitu. Kayak nafsu yang kena. Makanya nafsu kita ajak, ayo nafsu, ntar di sana ada bidadari, ayo gitu. Ya, di sana juga ada rumah sakit, kan gitu. Gitu. Akhirnya tuh nafsu semangat untuk ibadah, untuk belajar, gitu. Ya, itu paham ya? Ini makanya saat dikatakan ini semua, ya hal-hal yang kenapa membuat ibadah itu menjadi berat, kebaikan itu menjadi berat, karena urusannya tadi itu banyak. Dan kalau emang keadaannya seperti itu, sulit ya nafsu itu tercurahkan, diajak, dibangkitkan untuk berbuat baik. Ya keadaannya kayak begitu, dan yang kita tahu memang kayak gini keadaannya. Terus gimana nih? Ya keadaan yang kita lihat ini, omongan Imam Ghazali ini terbukti. Iya Pak Ghazali, itu kita semua, akuin aja. Ya. Ini Ghazali udah nebak. Karena kita nggak ngerasa nggak nih? Ya kita harus bilang, iya Pak Ghazali, itu kita semua. Makanya kayaknya sulit banget membangkitkan diri nafsu untuk berbuat baik, karena memang hal tadi itu semua ada di diri kita. Ya. Terus gimana? Wala targhabu fihi haqqahu, ya. Dan tidak, ya maksudnya kenapa begitu? Karena akhirnya curahan diri untuk membangkitkan nafsu berbuat baik susah. Kedua juga sulit untuk hasrat itu di dalam urusan kebenaran. Hasratnya jadi susah untuk kebaikan-kebaikan. Wala tazzu lahu illa bi amrin yuqabilu kulla hadhil mawadi. Ya. Ini tidaklah tergerak baginya, bagi diri seorang kebaikan, tidaklah tergerak dari suatu kebaikan kecuali dengan perkara-perkara yang berlawanan. Gitu. Ya. Berlawanan apa itu tadi bahasanya sebenarnya jatuhnya wayusawiha, dan juga hitungannya yang bisa mengimbangi. Maksudnya tadi semuanya mesti dilawan keinginan-keinginan yang hawa nafsu pengennya ke sini, kita kesiniin. Emang mesti dipaksain. Tadi jangan dimanjain. Ya. Malas itu, malas baca buku, malas ngaji, malas mutolaah kitab, malas buka-buka lagi sorob nahu, itu nafsu. Ya, nafsu nggak pengen pada ketaatan, itu harus dilawan. Gitu. Ya. Ini yang harus kita dikatakan di sini Ghazali suruh kita ngelawan itu semua. Ya. Wabal yazidu alaiha, bahkan untuk melawan, menghadapi dengan dihadapkan dengan sesuatu yang lebih daripada itu semua. Ya. Maksudnya apa? Ya kita paksain. Allahumma paksain dengan sesuatu yang hal-hal dia maunya keburuk, kita paksain ke baik, dan akan bahkan ke hal yang lebih baik. Gitu. Ya. Istilahnya sebenarnya lebih ke jangan manjain hawa nafsu lah, mulai untuk mendidik hawa nafsu kayak mendidik orang dulu tuh kayak didik anak-anak kecil ya, keras ya. Karena mesti digituin hawa nafsu. Nah sekarang kan ada HAM. Ini sebenarnya trik-trik untuk melemahkan. Karena sebenarnya nggak bisa. Memang hawa nafsu harus dididik dengan keras. Nah itu akhirnya keimanan dan keyakinan orang-orang Islam sekarang menjadi lemah. Karena apa? Metode itu dihapus oleh HAM ya. Karena itu sebenarnya hawa nafsu itu emang bawaannya kagak beres aja. Kalau mesti dikerasin. Ya. Dikerasin apa tadi? Kalau misalnya kita pengen banget makan apa aja, coba untuk tahan gak makan. Itu dilawan begitu. Ya.
Baca Quran susah banget tuh, baca dipaksain coba sampai merem-merem sekalipun, coba diri bacanya sambil jalan, itu dilawan. Maksudnya jangan dimanjain. Ya, baca apa namanya mantik, nggak paham juga, paksain lagi nggak paham juga, bakar bukunya. Gitu. Maksudnya dipaksain aja, paksain terus, coba gitu. Kalau nggak paham ya udah doa, ya Allah jangan kasih kebodohan kepada saya. Tapi usaha terus. Ya, jangan dimanjain. Manjain apa? Baru baca, nih mau baca buku, nggak paham tutup. Itu kita ngemanjain. Ya, nggak boleh banget dikerasin dikit tuh mikir. Udah cukup ya, sayang ngotak yang dipakai pun gitu. Saya ya ini terlalu manjain. Baca buku udah di sini udah siap, rokok mau kopi, baca buku baru sebaris, rokok kopi. Banyakan manjain daripada bacanya. Ya itu mana tuh ya? Wadzalika ya wadzalikal amru huwa raja'ul qawiyyu fi rahmatillah. Itu apa aneh yang harus dihadapkan, dilawannya dengan tadi dipaksain. Kedua, amru, perkara-perkara yang mana dia perkara itu adalah harapan-harapan yang kuat kepada kasih sayang Allah. Nah ini lawan dengan dorongan-dorongan harapan yang tinggi kepada Allah. Jadi semua itu ini harus dilawan. Segala macam tadi, kenapa ibadah atau kebaikan itu menjadi berat? Karena ada setan yang merintangi, hawa nafsu yang diajak ogah aja. Yang hawa nafsu bagian besar manusia sudah dipegang setan, dan pahala nggak pernah kelihatan bentuknya, balasannya juga masih jauh. Ini harus dilawan dengan apa? Harapan-harapan yang besar terhadap rahmat Allah. Makanya kuatin keyakinan ada hidup setelah ini. Gue yakin Pak inamal usri usro, atau wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu akan lebih baik daripada permulaan. Insya Allah endingnya hidup gue bahagia. Paksain belajar, paksain ngaji. Itu harapan-harapan. Gue pengen hari tua gue jadi orang yang baik, senang, bahagia, dan juga mati husnul khotimah. Dari itu gue harus belajar dari sekarang, gue harus benar dari sekarang. Itu motivasi kayak gitu dikuatin. Ya, itu urusan masih di dunia tuh. Masih di dunia kita masih punya harapan. Akhir-akhir hidup gue pengen jadi orang yang enak, tenang, nggak capek, dan paham agama, dan tinggal nungguin Israel datang dan mati masuk surga. Ya husnul khotimah lah gitu. Itu harapan gue. Gimana caranya biar dapat itu? Gue harus dari sekarang deh belajar. Gue harus dari sekarang mendalami agama. Begitu. Nah itu motivasi harapan itu yang harus digedein. Dan juga harapan yang dikatakan rahmat Allah di akhir zaman, di akhirat nanti. Dengan gue benar sekarang, gue ngelawan kemauan setan, gue dalamin agama, gue yakinin Quran, dan benar-benar jalanin apa yang di dalam Quran, dan gue berusaha untuk dalamin benar-benar apa-apa ayat-ayat Quran agar dapat hikmah. Paksain, lawan semua kemalasan itu. Untuk apa? Biar gue bisa masuk surga ya Allah. Ini kuatin harapan-harapan itu. Ya. Ada lagi ayat, dan itu harus direnungin, dan ayat ini harusnya menjadi suatu motivasi harapan yang kuat dalam diri kita. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang Allah beri hikmah dalam hidupnya, sesungguhnya dia dapat kebaikan yang banyak. Baik di depan dunia bakal enak, akhirat juga enak. Gimana biar dapat itu? Wa may yazakkaru illa ulul albab. Gak ada yang bisa dapatin hikmah itu kecuali orang-orang yang mendalami agama. Dalamin tafsir sedalam-dalamnya. Insya Allah dapat hikmah. Nah itu, jadi pas kita pengen dalamin tafsir, itu jadi kuat, jadi ada motivasi. Kenapa? Kita pengen dapat hikmah. Karena kalau dapat hikmah hidup gue bahagia. Itu jadi motivasi untuk kita mau melakukan perbuatan baik, harapan-harapan di depan, dan janji-janji Allah yang memang pasti. Cuma kitanya aja yang nggak pasti. Allah pasti janjinya. Ya, cuma kita yang meragukan. Sebenarnya kitanya aja yang nggak berbuat, jadi kita akhirnya ragu. Gitu. Jadi yakinin bahwa janji-janji Allah tentang harapan-harapan di depan dengan apa yang Allah janjikan, kalau kita baik, Allah akan membuat kita kebahagiaan. Banyak sekali harapan-harapan yang Allah janjikan di Quran. Siapa yang takwa, menjauhi maksiat, menjalankan taatan dengan baik, Allah akan berikan jalan hidupnya yang terbuka. Itu janji-janji yang harusnya menjadi motivasi, menguatkan kita untuk melakukan kebaikan.
Itu lawannya begitu tadi. Semua tadi kemalasan itu tadi yang perintangan-perintangan yang membuat kita beratkannya untuk berbuat baik. Ternyata Imam Ghazali menyuruh lawanlah dengan keyakinan yang kuat akan kasih sayang Allah, harapan-harapan atas balasan-balasan yang akan dikasih. Dan semua udah diomongin di Quran, cuma kitanya kurang meyakini itu. Berarti kita kurang yakin sama Allah. Siapa yang sedekah 1 dibalas 10 bahkan sampai 100, itu ayat Quran. Cuma kayaknya kita harus sedekah kayaknya makin habis gitu kita ya. Ini kita nggak yakin sama ayat Allah. Ya. Amayyatakillah yaj'al makhraj, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluarnya. Cuma kita kayaknya belum kebuka-buka jalan hidup kita karena kita nggak takwa. Nah ini kemauan kita belum kurang kuat. Padahal itu ayat pasti terjadi karena Allah yang ngomong dan kita harus yakin janji-janjinya itu. Di Quran selalu banyak harapan-harapan yang Allah kasih. Kamu begini, kamu akan begini, kamu begini. Itu harapan-harapan yang sebenarnya harusnya jadi motivasi buat kita untuk melakukan ketaatan. Ya, banyak sekali di Quran. Ya. Lalu watargibu, dan juga keinginan-keinginan al-baligu yang keras fi husni sawabihi wa karimin ahjrihi. Ya, kemauan yang keras harus ditimbulkan di dalam diri kita atas apa? Di dalam kebaikan akan pahala Allah dan kemuliaan-kemuliaan dari ganjarannya. Maksudnya tadi sama aja udah Anda omongin. Keinginan yang keras, kemauan yang kuat bahwa kita pasti dapat pahala yang luar biasa. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan kasih dari perbuatan-perbuatan baik. Itu harus diyakinin membuat kita jadi mau berbuat baik. Ya. Harapan-harapan dari ganjaran-ganjaran yang Allah sudah janjikan. Nah, pertanyaannya kita kan kurang-kurang yakin berarti sama janji Allah. Di Quran Allah selalu ngomong siapa yang begini akan dapat begini, ya. Ya. Dia jaziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan balas perbuatan baikmu lebih dari apa yang kau perbuat. Wa yazidahum min fadli, bahkan ditambah lagi dari kemuliaan Allah. Itu ayatnya. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. Wa yazidahum min fadli, bahkan ditambah daripada. Ini kita kayaknya nggak yakin dengan harapan-harapan yang Allah kasih ini. Ya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Terakhirnya begitu. Allah akan memberikan ya, rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada hitung-hitungannya. Dia cuma berbuat baik satu, tahu-taunya Allah kasih perbuatan baik itu dengan pahala atau kembaliin baikannya 300 juta. Dari satu balikannya 3. Karena itu tadi yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dia memberi rezeki siapa pun yang dikehendaki, enggak pakai hitung-hitungan. Ada orang satu balas dua, ini satu balas breng begitu. Itu Allah caranya. Tapi kayaknya kita kurang yakin dengan ayat-ayat kayak begitu ya. Ya, banyak di Quran. Allah selalu mengatakan berbuatlah ini. Ya, lanas al-karizqa wa al-aqibatul lil muttaqin. Janganlah kalian mempertanyakan tentang rezeki kalian. Rezeki itu buat orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, takwa aja, ntar pasti banyak rezekinya. Ini kayaknya kita nggak yakin sama ayat kayak gini ya. Ini motivasi gitu ya, kurang kuat kepada apa-apa yang udah Allah janjiin, padahal kita Tuhan dia, Allah itu Tuhan kita dan kita katanya yakin apa yang diomongin Allah itu benar. Tuh, kayaknya kita nggak percaya, kayaknya kurang-kurang yakin kalau Allah benar ya. Ini kan kita mesti disuruh dipertanyakan keimanan kita. Apa iya kita meyakini bahwa Allah itu benar? Buktinya kita kayaknya kurang-kurang yakin sama ayat-ayat Allah yang Allah bilang kalau Allah begini akan begini, kalau begini janji Allah tuh. Kalau kita nggak percaya apa emang ya nafsu ini tadi, nafsu sudah bisa jadi ini faktornya yang tadi ya. Sebagian besar orang-orang yang dilalaikan Allah manusia itu nafsunya sudah ditakar sama setan. Bisa jadi itu yang membuat kita jadi kurang yakin dengan ayat Quran karena nafsu kita sudah ditakar. Ya sampai sini aja insyaallah. Fatihah bihadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك ارحمنا يا ارحمنا ارحمنا وما رحمنا ارحمنا علينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم احفظنا يا بين وحبنا المسلمين مالك المكرم برحمتك وعسى يا ارحم الراحمين صلى محمد وعلى اله وصحبه الحمد رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.